sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya, Ibnu Abi Asim dan yang lainnya. Dan riwayatnya sahih. Jadi khairuddin, azakumullah, kita wajib berpegang pada manhaj salaf ini. Wajib. Dan kita pegang erat-erat. Jangan kita terpengaruh dengan berbagai macam golongan, firqah, yang lainnya. Tetap istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Dan kita mohon kepada Allah agar kita tetap istiqamah. Sebab ini jalan yang lurus yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, demikianlah kami di jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim, jelaskan oleh hadis Mukatsir ada 4 penafsirannya. Siratal mustaqim yang pertama maknanya adalah al-haq, yang kedua al-Islam, yang ketiga Al-Quran, yang keempat adalah Abu Bakar wa Umar. 4 ini kata hadis Mukatsir tidak bertentangan. Orang yang mencari kebenaran itu adalah dalam Islam. Islam sumbernya Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan sahabat. Tokohnya 2, Abu Bakar dan Umar. Makanya Nabi bersabda, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar." Bila kamu ikuti 2 sahabat itu sudah wafat, Abu Bakar dan Umar. Ya tokoh para sahabat. Tapi dalam hadis yang lain, khulafaur rasyidin yang tadi saya bacakan hadis ini. Jadi para sahabat, jadi kita mengikuti Islam ini harus sumbernya Quran dan Sunnah. Kemudian Quran Sunnah harus dipahami oleh para sahabat. Maka kita minta, ya Allah tunjukilah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Yang diberikan nikmat siapa? Para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan kumpulkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka sebaik-baik teman. Jadi itu yang kita harus pegang, pemahaman salafus saleh ini kita pegang seumur hidup kita. Dan tidak ada di muka bumi orang yang dikatakan sebaik-baik manusia kecuali sahabat. Sesudah para nabi dan rasul, sebaik-baik manusia sahabat. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian sudahnya. Harus kita pegang. Manhaj ini pegang erat-erat sampai kita diwafatkan Allah. Jangan mengatakan lagi mengikuti masalah boleh aja, mengikuti yang lain juga boleh, tidak bisa. Mengikuti salat wajib hukumnya, dan tidak mengikuti salat sesat. Sunnah yang orang ini Al-Quran, bukan kira-kira bukan pendapat ulama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah mengatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas petunjuk baginya dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, karena yang beriman pada waktu itu siapa? Sahabat. Mengikuti jalan selain jalan sahabat. Kata Allah apa? Kami palingkan, kami berpaling. Kami biarkan dia sesat. Kemudian akibatnya apa? Wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, kata Allah. Wa sa'at masira. Dan jahannam sejadi tempat. Jahannam sejadi tempat kembali. Dan tidak ada juga, anda perhatikan. Kalau antum lihat dalam Al-Quran, manusia yang diridhoi oleh Allah setelah para nabi rasul siapa lagi? Sahabat. Yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Jadi orang-orang yang terdahulu, yang pertama masuk Islam dari sahabat, muhajirin dan ansar, Allah redha kepada mereka. Mereka redha kepada Allah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka juga demikian. Jadi kita wajib mengikuti mereka, karena mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhwan fiddin, azakumullah, mengikuti pemahaman salafus saleh wajib, bukan sunnah. Jangan kita mengatakan yang enggak apa-apa kita ikuti yang lain, belajar sama yang lain, tidak. Kita belajar kepada ustaz yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Karena seluruh ulama mengatakan demikian. Enggak boleh kita belajar kepada ahli bidah. Enggak boleh kita belajar kepada orang-orang yang membela bid'ah, membela kesyirikan, tidak boleh. Kita belajar kepada orang-orang yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf.
Ikuti dia. Dan itu yang nasihat oleh para ulama. Meskipun orang menolak, meskipun orang membenci kita, tetap pegang manfaat. Kata Imam Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf, wa in raqabaka an-nas, wa iyyaka wa ara' ar-rijal, wa in taqrafu laka bil qawl." Alaika bi athari man salaf. Enggak kamu ikut asal salafus saleh. Meskipun orang menolak kamu, membenci kamu, menolak kamu, menghina kamu, tetap ikuti salaf. Wa in raqabaka an-nas, wa iyyaka wa ara' ar-rijal. Hati-hati kamu, jangan ikuti banyaknya pendapat orang, tokoh-tokoh yang pintar ngomong, wa in taqrafu, meskipun dia pintar ngomongnya, indah ngomongannya, jangan ikuti salafus saleh. Kita akan selamat. Karena yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah. Mengikuti salaf kita akan selamat. Nabi yang mengatakan demikian. Jadi ikhwan fillah, na'azakumullah, pegang erat-erat dan kita harus sabar dalam mendakwakan dakwah yang hak ini. Dakwah salaf ini dakwah yang hak. Memang kita yakin bahwa ini dakwah yang hak. Meskipun orang membenci, menghina, dan yang lainnya, kita ingat bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan, orang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, itu mesti dibenci.